saya beri judul khotbah saya hari ini, menang atas emosi negatif. Saya akan bagikan dari sebuah kisah yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Elia. Kalau Elia ini adalah orang yang hidup di zaman sekarang, saudara akan pastikan bahwa ini orang sungguh-sungguh orang yang menggoncangkan dunia. Orang yang sangat terkenal, orang yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam kehidupannya. Saudara nggak pernah ngomong sama hujan untuk berhenti dan hujan benar-benar literally berhenti. Dia alami itu. Saudara nggak pernah ngomong hujan untuk turun dan hujan benar-benar turun. Dia ngalami itu. Dan yang lebih luar biasanya, saudara nggak pernah berdoa untuk api turun dari surga membakar korban persembahan. Literally api dari surga nyala. Kalau pesulap merah berusaha cari triknya, nggak mungkin bisa. Karena betul-betul sesuatu yang otentik, yang ilahi terjadi di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya Elia. Ini orang luar biasa. Sudah melewati begitu banyak perkara supranatural bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai dia sebelum Yesus hadir di muka bumi ini, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Elia sudah mengalaminya. Bayangkan ini orang berjalan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, supranatural. Dulu kalau waktu kecil saya nakal-nakalnya Jiro Lupat Jen gitu kan. Itu artinya nantang 4 orang lawan saya 1 orang sendiri. Itu sudah luar biasa kan bangganya. Itu Elia ngelawan ratusan Nabi Baal. Jiro lu dihitung sampai 350 gitu kan. Jen 1. Bayangin betapa supranaturalnya ini orang. Enggak ada takutnya gitu. Enggak ada nggak ada, kita lihat bahwa tidak ada kelemahan sedikit pun dari kehidupan orang ini. Sempurna. Tapi setelah dia ngelawan Nabi Baal, ratusan Nabi Baal, menurunkan api dari surga, bunuh semua Nabi Baal yang melenceng dan membawa hati orang Israel keluar, membawa hati orang Israel sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dan tidak lagi menyembah Baal, membuktikan sungguh-sungguh bahwa hanya ada satu Allah yang hidup. Dan itu Yahweh, Allah yang hidup menciptakan langit dan bumi. Setelah momen yang supranatural itu semua, tiba-tiba muncul satu orang, bukan tiba-tiba sebenarnya, tiba-tiba muncul sebuah ancaman dalam kehidupan Elia. Dari seorang wanita mungil namanya Isabel. Isabel itu, nggak tahu bacanya apa, tapi kalau saya boleh lafalkan dia namanya Isabel, kan? Menjengkelkan sekali ini orang. Satu wanita kecil, mungil, ratu, ngomong sama perwiranya, kasih tahu Elia, kalau besok aku nggak bunuh Elia, jangan sebut aku ratu. Itu bahasa sehari-hari saya. Ayatnya nggak ngomong gitu sebenarnya. Isabel ancam Elia. Isabel keluarkan ultimatum sama Elia bahwa dia akan bunuh Elia. Dan tiba-tiba emosi negatif yang mungkin selama ini tidak pernah muncul waktu kita baca kisah-kisah supranaturalnya, tiba-tiba menguasai hati Elia. Tiba-tiba Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba Elia mengalami sebuah perasaan putus asa yang luar biasa. Tiba-tiba Elia mengalami semua emosi negatif yang selama ini gak pernah muncul. Dulu dia berani sekali. Dulu dia gak takut sama sekali. Dulu dia percaya betul. Tapi ketika ada satu momen yang buat saya sebenarnya gak masuk akal. Kenapa wanita kecil mungil ini ancam Elia? Dan Elia takut. Kok terlambat takutnya? Hadapi Nabi Baal ratusan orang kok gak takut. Hadapi satu orang kecil mungil ini. Yang mungkin kalau sama Elia mungkin tinggal diseledek aja. Takut saudara. Saya ingin ngomong gini, dengar ini bebek.
Dalam hidup ini, sehebat apapun kita, kita akan mungkin mengalami masa sulit di dalam kita. Entah satu dan lain hal. Mungkin buat orang lain itu perkara kecil, gak masuk akal. Tapi buat kita, emosi negatif itu, takut, putus asa, khawatir, begitu menguasai kita. Kita gak tahu kenapa. Tapi itu adalah sesuatu yang nyata, yang real, terjadi di hati kita. Dan saya berdoa, saya bersyukur Elia ngalami ini, supaya apa? Supaya kita bisa belajar bagaimana caranya keluar dari menang dari emosi negatif itu. Halo? Gak perlu tahu penyebabnya. Gak perlu tahu penyebabnya, kenapa kok aku gini ya, kenapa, gak perlu. Yang paling penting adalah kita bisa menang dan mengatasi setiap emosi negatif, putus asa, takut, khawatir, depresi bahkan, yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Nggak perlu terlalu dalam soal genetik dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah ketika kita ngalami emosi negatif itu, mungkin karena hal sepele terjadi dalam hidup kita, mungkin karena aksi sepele yang datang dalam hidup kita, kita bisa menang. Saya berdoa, GMS Surabaya, Kampus Ngagel, saya berdoa semua saudara adalah umat yang berkemenangan. Karena kita punya Allah yang berkemenangan. God is our victory. Amin. Amin. Nah, kita mau belajar. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Coba lihat. Apa yang kita bisa belajar dari ketakutan dan keputusasaannya Elia. Akhirnya Elia lari meninggalkan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Dia lari tinggal di padang gurun. Nggak tahu harus ngapain. Ayat 4, coba lihat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin apa? Mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sebenarnya waktu saya baca ayat ini itu agak lucu. Loh, kalau mau mati sudah datang ke Isabel kan sudah beres kan. Emosi negatif itu membuat kita berpikir tidak rasional. Saudara mesti hati-hati. Saya ngomong gini di momen yang tepat kita tahu apa yang terjadi hari-hari terakhir ini. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini jadi jawaban buat kita semua. Supaya kita bisa menang ketika emosi negatif itu, depresi itu, intimidasi itu datang dalam hidup kita. Amin. Ambillah nyawaku sebab apa? Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Gak ada jawabannya sih dari Tuhan, tapi saya ngerti jawaban dari Tuhan. Tuhan mungkin akan jawab, emang siapa yang suruh kamu lebih baik daripada nenek moyangmu? Halo? Emang siapa yang menyuruhmu lebih baik daripada nenek moyangmu? Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk lebih baik dari orang lain. Tuhan hanya mau kita lebih baik daripada diri kita kemarin. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Untuk menjadi lebih baik daripada nenek moyang saudara. Untuk menjadi lebih baik daripada kakak saudara. Untuk menjadi lebih baik daripada adik saudara. Untuk menjadi lebih baik dari rekan saudara. Tuhan tidak memanggil saudara untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi lebih baik daripada diri saudara yang kemarin. Dalam hidup ini, saya ingin berkata gini, jangan ambil beban, jangan pikul beban yang tidak perlu. Yang tidak seharusnya saudara pikul. Ketika saudara iri sama orang lain, ketika saudara berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, saudara sedang memikul beban yang tidak perlu dalam hidupmu. Dan saudara akan mengalami sebuah lingkaran setan, emosi negatif yang tidak akan pernah keluar dari hidup.
tidak akan pernah selesai dari hidupmu. Itu akan seperti sebuah penjara dalam hidupmu. Saudara di-drive seperti terus berputar-putar mengalami emosi negatif itu. Karena saudara terus menginginkan, terus mengambil beban, terus memikul beban yang salah. Yang gak akan pernah saudara menangkan. Saudara akan terus ada di sebuah lingkaran setan yang gak akan pernah selesai. Stop menjadi lebih baik dari orang lain. Tuhan memanggilmu menjadi lebih baik dari dirimu sendiri. Ada amin? Ada amin? Dan beban yang tidak perlu yang selanjutnya saya ingin ngomong buat kita. Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan pernah menginginkan dipandang orang lain sempurna dan tidak ada cacat. Karena kita memang bukanlah orang yang seperti itu. Betapa menderitanya hidup kita kalau kita harus mengeluarkan semua energi kita begitu rupa supaya kita dinilai orang lain sebagai seseorang yang sempurna. Saya nggak mau hidup yang seperti itu. Kenapa? Karena saya akan capek. Karena saya akan berputar-putar dalam keputusasaan dan depresi saya. Betapa menyenangkannya saya tinggal di sebuah lingkungan yang menerima saya apa adanya. Yang tahu jeleknya saya, tapi tetap mengasihi saya. Halo, halo. Dan saya berdoa itu CG kita. Amin. Saudara, di CG nggak perlu pasang topeng. Kalau perlu di CG kita nyanyi setiap awal mulai, buka dulu topengmu, gitu kan. Mudah-mudahan gak falas saya. Buka topengmu, gak perlu jadi orang lain, just jadilah dirimu sendiri. Kalau saudara pelupa, it's okay, kadang-kadang kita lupa. Memang kita lemah di area itu, it's okay. Tapi dengar ini baik-baik. Bukan berarti menjadi diri sendiri, itu bukan berarti tidak mau mengalami perubahan. Itu dua hal yang berbeda. Karena di awal saya sudah bilang bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Saya suka saudara kenal saya bukan sebagai bangunan jadi yang sempurna. Saya suka saudara kenal saya sebagai bangunan yang ada tulisannya under construction. Halo? Under construction. Artinya apa? Saudara masih menemukan banyak hal kotor. Dalam tanda kutip, bukan saya ini kotor, jorok gitu ya. Saudara akan menemukan saya lemah. Saudara akan menemukan saya belum sempurna. Tapi saudara menemukan ada progres dari hidup saya yang kemarin kepada hidup saya yang besok. Under construction. Pernah lihat bangunan yang lagi ada tulisannya under construction? Saudara nggak akan bisa leye-leye di situ. Wah, hebat, enak ya di sini ya. Sempurna ya di sini. Saudara menemukan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi saudara melihat ada sebuah progres. Jangan jadi bangunan jadi. Jangan pingin terlihat seperti bangunan jadi karena tidak ada satupun dari kita yang merupakan bangunan jadi. Semua kita under construction. Coba lihat kanan kiri yang ngomong sama mereka, saya masih under construction. Halo? Kita belum selesai. Kita belum jadi bangunan jadi. Dan saya bersyukur itu akan memerdekakan saya. Saya nggak akan memikul bangunan beban yang tidak perlu. Saya bukan malaikat yang turun di muka bumi ini yang sempurna, yang jalan 5 langkah, kudus gitu kan, layang-layang gitu. Dah, saya nggak sempurna. Saya tahu saya pemimpin saudara, tapi saya nggak sempurna dan saya bersyukur saya nggak sempurna supaya saudara bisa mengikuti orang yang tidak sempurna ini untuk mengikuti Dia yang sempurna, yaitu Kristus.
Under construction. Under construction. Jangan ambil beban yang gak perlu. Tuhan tidak memanggilmu untuk hidup menjadi lebih baik dari orang lain. Tuhan memanggilmu menjadi lebih baik dari dirimu sendiri. Amin. Saudara diberkati hari ini? Lihat ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan, ini Elia di ayat 4 sudah duduk gitu, tidur di bawah pohon mau mati, gak tahu mau ngapain, sudah rasanya gak semangat hidup, kehilangan keinginan untuk maju dan lain sebagainya, depresi betul dia, putus asa betul dia, ketakutan betul dia. Dia gak bisa melihat semua hal yang baik, dia tidur saja. Pernah ngalami itu? Tidur saja, sudah gak mau pusing dengan semuanya, tidur saja. Sampai satu kali malaikat datang, bangunkan dia. Bangun. LL, bangun. Lili, bangun. Ya, bangun. Makan. Dikasih makanan gitu. Elia makan untuk pertama kalinya. Setelah makan apa yang dikasih malaikat, dia tidur lagi. Malaikat bangunkan dia lagi. Ayat 7, coba lihat. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dan saya bersyukur Elia makan. Lanjutkan deh ayat 8, coba lihat. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saya bersyukur Elia mau mengizinkan Tuhan untuk intervensi, untuk ganggu depresi, ketakutan, dan putus asanya dia. Dia masih mau makan apa yang dikasih malaikat itu. Dan waktu disuruh jalan pergi menuju Gunung Horeb, dia mau pergi ke situ. Saya bersyukur untuk itu. Saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara ada di situasi putus asa, takut, khawatir, seolah-olah saudara semua jalan itu buntu, izinkan orang lain atau bahkan Tuhan, atau lebih tepatnya adalah Tuhan, izinkan Tuhan untuk menghibur saudara. Poin saya gini, jangan isolasi diri saudara. Halo, jangan tutup diri saudara. Jangan tutup akses orang lain dan Tuhan untuk kasih makan saudara. Ketika saudara sedang lemah, jangan masuk kamar, tutup pintu, dan tutup muka saudara dengan bantal. Itu gak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak akan pernah membuat saudara keluar dari emosi negatif saudara. Izinkan orang lain, izinkan Tuhan, kasih makan saudara. Izinkan dunia luar. Tentu saudara harus pilih apa yang saudara izinkan masuk. Makanya saudara perlu punya komunitas yang tepat. Saudara perlu tergabung di CG. Karena saudara waktu datang ke CG, saudara mengizinkan Tuhan memakai orang lain untuk kasih makan saudara. Tuhan pakai orang lain, pakai malaikat-malaikat itu untuk kasih makan saudara. Supaya saudara kuat untuk menjalani kehidupan saudara. Halo. Itu pentingnya CG, saudara. Jadi kalau saudara belum CG, join CG. Karena CG akan membuat saudara punya malaikat-malaikat yang satu momen dalam kehidupan saudara, yang waktu saudara lemah, dia akan dipakai Tuhan untuk kasih makan saudara. Saudara perlu izinkan orang lain untuk masuk ke kamar saudara, bangunkan saudara. Bahasa Ibraninya gugah saudara. Tahu gugah? Benar gugah ya? Gugah. Gugah, gugu. Bangunkan saudara. Ayo bangun. Makan.
keluar dari kamarmu. Mandi. Saudara harus punya dalam hidup ini malaikat yang saudara izinkan untuk interupsi saudara. Halo, shalom. Apakah saya bisa diikuti hari ini? Jangan isolasi diri saudara, jangan tutup pintu. Betul, kamar saudara itu gak boleh sembarangan orang masuk, betul. Betul, saudara harus kunci dan jangan izinkan banyak orang masuk di kamar saudara. Tapi saudara harus izinkan 1-2 orang, kasih akses buat dia untuk bisa interupsi saudara, bahkan di saat yang saudara paling lemah. Saudara perlu punya orang-orang itu dalam hidup saudara. Supaya ketika saudara lagi dikuasai emosi negatif, gak tahu kenapa penyebabnya, orang itu punya akses untuk masuk di tempat paling rahasia dalam hidupmu, di tempat paling pribadi dalam hidupmu. Bangunkan saudara. Izinkan orang itu untuk datang dalam hidupmu. Izinkan orang itu untuk hibur saudara. Izinkan orang itu untuk ganggu saudara. Izinkan orang itu untuk interupsi saudara. Dan saya berdoa, sungguh saya berdoa, orang-orang itu salah satunya adalah orang-orang yang ada di CG saudara. Kasih akses. Kalau saudara punya pasangan, orang-orang itu adalah pasangan saudara. Kalau saudara masih single, saya berdoa, itu orang-orang yang ada di CG saudara. Amin. Lanjut. Diberkati hari ini. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini jadi bekal, jadi kunci ketika saudara mengalami masa itu. Amin. Minggu depan saya juga akan lanjutkan apa yang saya sampaikan hari ini. Enggak cukup mungkin waktunya. Lihat ayat 14. 1 Raja pasal 19 ayat 14 dan 15. Ini cerita dia sudah berjalan sampai ke Gunung Horeb, ketemu sama tanda-tanda yang luar biasa. Api, badai, dan semua yang luar biasa, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Sampai dia ngalami angin sepoi-sepoi. Dan waktu dia ngalami angin sepoi-sepoi, dia tahu ada Tuhan di situ. Dia ketemu sama Tuhan di tempat tenang, di tempat lembut, di tempat sunyi. Dia ketemu sama Tuhan. Dan waktu dia ketemu sama Tuhan, coba lihat apa yang dia katakan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka apa? Ingin mencabut nyawaku. Lihat cerita ini semua, aku melayanimu, aku jaga perjanjianmu, aku tinggal seorang diri, dan mereka ingin cabut nyawaku. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan dicurhati Elia kayak gitu, apa yang menjadi respon saudara? Engkau hambaku yang setia. Memang engkau satu-satunya yang aku andalkan. Gitu kan? Yang kalau saudara dicurhati gitu, respon saudara apa? Hebat kamu. Jangan takut Elia, aku akan melindungimu. Si Isabel itu gak akan pernah bisa sentuh bahkan sehelai rambutmu pun. Wah, itu kan menghibur kan? Halo? Harusnya respon Tuhan yang diharapkan kalau kita lagi curhat sama Tuhan. Gitu kan? Halo? Sunyi senyap sekali. Betul? Saudara ingin dihibur Tuhan. Saya tanya, saudara ingin dihibur Tuhan? Siapa yang hari ini datang dan pingin dihibur Tuhan? Tinggi-tinggi. Pingin dihibur Tuhan. Yakin? Angkat tangan lagi tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Saya memastikan, ya kan, pertanyaan saya ini harus semua. Siapa yang ingin dihibur Tuhan? Tinggi-tinggi. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana cara Tuhan menghibur kita?
Ayat 15 ini adalah caranya Tuhan menghibur. Siap dihibur Tuhan? Halo? Siap dihibur Tuhan? Apa? Jangan-jangan kita salah persepsi tentang penghiburan Tuhan. Jangan-jangan kita salah persepsi tentang bagaimana cara Tuhan menghibur kita. Oh, Engkau penghibur. Oh, Roh Kudus Kau penghibur. Kita bayangkan seperti seorang mama yang belai-belai rambut kita. Oke nak, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Tenang aja ya nak. Mungkin satu momen dia seperti itu, tapi ayat 15 kok gak kayak gitu masalahnya. Coba lihat ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, apa? Pergilah. Tuhan, gak ada orang yang bantu aku. Mereka mau cabut aku. Pergilah. Pergilah, apa? Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau apa? Harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat yang ke-16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dan Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan, aku lagi ngalami emosi negatif nih Tuhan. Aku lagi takut nih Tuhan. Aku lagi butuh dihibur nih Tuhan. Iya, aku hibur kamu. Pergi. Lakukan tanggung jawabmu. Kamu nabi yang aku pilih. Pergi. Aku kasih kamu tanggung jawab dan kepercayaan. Kerjakan tanggung jawabmu. Depresiku ya apa Tuhan? Putus asaku ya apa Tuhan? Lemahku ini apa Tuhan? Tuhan berkata, justru kunci untuk kamu keluar dari depresi, takut, khawatir adalah ketika kamu fokus kepada tanggung jawab yang ada di tanganmu. Stop baper, fokus kepada tanggung jawabmu. Itu kunci keluar dari emosi negatif, saudara. Elia yang tadinya fokus kepada Isabel itu, disuruh Tuhan untuk mengalihkan fokusnya kepada tanggung jawab yang ada di tangannya. Halo? Ketika lagi emosi negatif, papa-papa dengar saya baik-baik. Saudara masih punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Fokus kepada itu, kerjakan itu. Daripada sibuk meratapi nasib, daripada sibuk kenapa kamu menyakiti hatiku. Alihkan fokus saudara kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Percayakan buat hidupmu. Kalau engkau punya karir, itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan. Loh Pak, tapi bosku itu menjengkelkan. Sudah gak usah pusing, gak usah renungkan bos saudara, perkataan bos saudara. Fokus kepada tanggung jawab yang ada di tangan. Jangan sampai karena perkataan bosmu membuat emosimu naik dan turun sampai engkau lalai kepada tanggung jawabmu. Halo? Shalom. Tapi rekan bisnisku itu, aduh, ngomong mulutnya itu. Hei saudara dengar saya bebek. Dunia ini tidak semudah yang kita harapkan. Tapi dengar saya baik-baik. Baper kita tidak menyelesaikan masalah. Shalom. Coba lihat kanan kiri saudara. Tatap dengan tajam. Bapermu gak menyelesaikan masalah. Halo? Bapermu gak menyelesaikan masalah. Fokus kepada tanggung jawab saudara. Kerjakan tanggung jawab saudara. Jangan sampai gara-gara baper, saudara lalai tanggung jawab. Dan akhirnya saudara semakin tenggelam dalam baper saudara.
Kalau saudara ketemu sama orang yang membuli saudara, sudah, berkati, lepaskan berkat. Kalau saudara datang dan berkata, Pak Lukas kok jelek, oh ya makasih. Saya pastikan saya nggak akan renungkan perkataan saudara karena saya masih mau fokus kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jelek ya saya, oh ya makasih. Saya tunggu naik nanti ya kamu ya. Pulang lewat mana kamu? Halo. Jangan-jangan kita berharap Tuhan menghibur kita. Kalau Tuhan mau menghibur kita, kalau Tuhan mau mengeluarkan kita dari emosi negatif kita, kalau Tuhan mau mengeluarkan kita dari baper kita, Tuhan akan membuat kita fokus kepada tanggung jawab kita. Apakah Tuhan tidak peduli dengan keselamatan Elia? Apakah Tuhan tidak peduli dengan ancamannya Isabel? Halo? Peduli. Apakah Tuhan melindungi Elia? Apakah ketika Tuhan berkata, pergi, urapi ini, dengan kata lain Tuhan berkata, kamu lakukan tanggung jawabmu, kerjakan yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan sedang berkata gini, kerjakan apa yang ada di tanganmu, apa yang tidak ada di tanganmu, apa yang di luar kendalimu, itu adalah bagianku. Itu adalah urusanku. Isabel, bukan berarti aku gak dengar kamu diancam sama Isabel. Bukan berarti aku gak peduli sama keselamatanmu. Tapi mulutnya Isabel itu di luar kendalimu. Tentara yang akan diperintahkan Isabel itu di luar tanganmu. Yang di luar tanganmu, urusanku. Urusanmu, urapi Yehu. Urapi Elisa, urapi ini. Lakukan tugasmu, apa yang ada di tanganmu, kerjakan sungguh-sungguh. Yang di luar tanganmu, kamu punya aku. Saudara, kadang-kadang kita perlu kembali kepada prinsip ini. Kerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam kendalinya kita. Sambil mempercayakan kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kita ini manusia. Oleh karena itu kita perlu bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu datang dengan rendah hati sama Tuhan dan berkata, tanganku ini terbatas Tuhan. Ada banyak hal yang gak bisa aku kendalikan Tuhan. Oleh karena itu I need you. I need you. Aku membutuhkanmu bahkan lebih daripada yang sebelumnya Tuhan. Karena ada banyak hal yang di luar kendali. I need you. Saudara akan stres kalau saudara berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa saudara kendalikan. Bersandar kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa saudara kendalikan, percayakan kepada Tuhan. Fokus kepada tanggung jawab dan apa yang ada di tangan saudara. Mulut tetangga saudara di luar kendalimu. Serahkan sama Tuhan. Halo. Kondisi ekonomi Amerika di luar kendalimu. Gimana ya menyelesaikan Amerika? Siapa kamu mau menyelesaikan Amerika? Bahkan, dengar. Bahkan perubahan orang lain itu di luar kendalimu. Yang ada di kendalimu apa? Perubahan atas dirimu sendiri. Perubahan suamimu, perubahan istrimu, perubahan anakmu. Apa yang terjadi sama mereka?
di luar kendalinya kita. Kita perlu Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik buat anakku. Aku sudah kerjakan semuanya. Tapi toh, ada banyak hal yang gak bisa aku kerjakan. Aku gak bisa jadi penjaga mereka 24 jam sehari. Tapi Engkau penjaga mereka yang gak pernah terlelap. I surrender them. Aku serahkan mereka. Amin. Amin. Kerjakan apa yang ada di tangan saudara. Fokus kepada itu. Lakukan dengan segenap hati saudara. Yang di luar kendali saudara, percayakan kepada Tuhan. Amin.